Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya hari ini bisa berjumpa kembali di program Ayo Sehat. Dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit Alzheimer. Saya akan ditemani dokter spesialis syaraf, Dr. Debbie Amelia, serta Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, Michael Dirk Roelof Maitimo. Nanti kita akan berbincang tentang apa dan bagaimana penanganan dari Alzheimer, serta bagaimana pula meningkatkan kualitas hidup mereka yang mengidap Alzheimer. Pemirsa juga bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV untuk terus mendapat informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Langsung saja pemirsa, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa tentu pernah mendengar tentang penyakit Alzheimer. Penyakit yang ditemukan oleh ahli syaraf asal Jerman bernama Alois Alzheimer. Ini merupakan penyakit yang menyerang otak manusia, pemirsa. Dan dalam perjalanannya penyakit ini dapat menyebabkan kematian sel-sel otak. Lalu, bagaimana cara mengenali dan menanganinya? Dan benarkah Alzheimer tidak hanya diidap mereka yang lanjut usia? Untuk selengkapnya, mari kita simak informasinya berikut ini. Alzheimer merupakan penyakit fisik yang merusak otak secara progresif, bertahap dari waktu ke waktu, dan menyebabkan lebih banyak bagian otak yang rusak. Dilansir dari kompas.com, penyakit Alzheimer menjadi penyebab umum demensia, yang membuat penderitanya mengalami penurunan dalam keterampilan berpikir, berperilaku, dan di kehidupan sosial. Biasanya, penyakit ini terjadi saat pasien berusia 65 tahun ke atas. Namun bukan tidak mungkin, mereka yang berusia lebih muda juga bisa mengalaminya. Gejala yang dialami mereka yang mengidap Alzheimer antara lain, kehilangan memori yang memengaruhi aktivitas sehari-hari, kesulitan dengan tugas-tugas yang biasa dilakukan, kesulitan memecahkan masalah, sering merasa bingung, rentan mengalami perubahan suasana hati dan perubahan kepribadian, serta menarik diri dari teman, keluarga, dan komunitas. Jika pemirsa mengalami atau melihat gejala-gejala tadi, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter, karena jika tidak segera ditangani, bisa jadi secara bertahap kondisi tersebut akan kian memburuk, dan tentunya bisa berpengaruh pada kualitas hidup penderitanya. Bersama saya sudah hadir Dr. Debbie Amelia, dokter spesialis syaraf. Selamat pagi Dr. Debbie. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Debbie dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Debbie, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa Ayo Sehat, apa sih demensia Alzheimer itu dok? Oke, jadi kita sering mendengar tentang demensia Alzheimer. Tapi sebetulnya Alzheimer itu adalah bagian dari demensia-demensia yang lain. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu demensia. Betul. Demensia itu adalah gangguan fungsi intelektual, kita sebutnya fungsi luhur, yang menetap. Dengan gangguan yaitu memori, bahasa, persepsi, emosi, dan berpikiran abstrak. Demensia-demensia itu jenisnya ada demensia vaskular, demensia Lewy body, demensia Parkinson, frontotemporal demensia, dan Alzheimer. Demensia Alzheimer adalah demensia yang paling banyak terjadi secara epidemiologi, bahwa kasus-kasus demensia Alzheimer ditemukan lebih banyak dari demensia-demensia yang lain. Baik. Tapi sebenarnya dokter, apa sih yang terjadi pada otak manusia saat dia mengidap Alzheimer? Nah, kebetulan tim Ayo Sehat ini sudah ada grafis. Oke. Bisa dijelaskan nih dok nih. Baik. Silakan. Jadi di sini saya coba menjelaskan demensia Alzheimer. Ini adalah gambaran otak kita. Gambaran otak yang normal ini potongan secara potongan corona. Ini otak yang sudah mengalami Alzheimer tahap awal, dan ini adalah tahap yang sudah berat. Jadi fungsi memori kita yang mengatur di otak namanya hipokampus. Hipokampus, ini hipokampusnya. Ini adalah benar-benar otak yang normal. Bagaimana ini adalah sulcus gyrus kita bilangnya, daerah korteks pada otak. Dan bagaimana apabila sudah terjadi, kita bisa lihat di sini hipokampusnya mulai mengecil. Dengan akhirnya ventrikelnya mulai membesar. Dan di daerah kortikalnya, ini sulcus gyrusnya mulai melebar.
Oh, merenggang. Ya, merenggang, melebar. Kalau ini kan rapat-rapat. Ya. Kemudian bagaimana apa yang terjadi apabila sudah terjadi yang berat? Akhirnya benar-benar regang, bedakan ya. Ya. Oke. Kemudian hipokampusnya makin menciut. Ini adalah tempat yang mengatur fungsi memori kita dan ventrikelnya membesar. Inilah yang terjadi. Prosesnya ini berjalan bertahun-tahun. Baik. Kadang-kadang penderita datang dengan sudah kondisi seperti ini atau di sini. Alangkah baiknya apabila kita sudah mulai mendeteksi sejak awal demensia Alzheimer ini. Untuk faktor resiko sendiri, Dokter Debbie, mungkin bisa dijelaskan nih, kenapa mungkin bisa terjadinya Alzheimer ini, faktor resikonya? Silakan. Sebetulnya faktor resiko itu ada yang memang sudah didapat dan ada yang memang sudah di bawah, maksudnya. Oh, ya. turunan? Ya, jadi kalau yang di bawah Baik. otomatis karena genetik. Ya, karena genetik, tetapi kemudian penyakit-penyakit yang dibawa, misalnya pernah terjadi trauma kepala sebelumnya, pernah terjadi infeksi, menderita penyakit seperti Parkinson, itu sudah terjadinya demensia. Faktor-faktor resiko yang meningkatkan dan menurunkan terutama usia. Makin tinggi usia, resiko terjadi demensia itu semakin tinggi. Kemudian wanita dan pria, wanita lebih beresiko daripada pria. Wanita Ya. lebih beresiko daripada pria. Seperti itu. Itu adalah salah satu faktor-faktor resikonya. Baik. Dokter Debbie, perbincangan kita mengenai Alzheimer ini masih sangat menarik, tapi kita harus jeda sejenak dulu nih, dokter. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Debbie, tapi sekarang sudah bergabung Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, ada Mas Michael. Selamat pagi, Mas Michael. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Mas? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Oke, saya pertama ke Dr. Debbie terlebih dahulu ya, dokter. Mungkin, apakah mungkin Alzheimer ini terjadi pada umur yang lebih muda ya? Dan deteksi dininya seperti apa, dokter? Ya, jadi umumnya demensia Alzheimer ini terjadi pada usia di atas 65 tahun. Tetapi penelitian akhir-akhir ini dikatakan demensia Alzheimer ini didapatkan pada usia-usia sekitar 30, 40, 50. Seperti itu. Jadi kita menyebutnya sebagai early stage dari Alzheimer. Walaupun tetap dalam penelitian penyebabnya apa? Hanya satu yang diketahui, faktor genetik yang menjadi faktor utamanya. Yang lain-lainnya masih dalam penelitian bagaimana pada usia 30-40 tahun ini sudah menderita Alzheimer. Baik, berarti untuk deteksi dininya harus datang ke dokter syaraf, berarti ya? Betul sekali. Harus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didata, dan untuk dicari dari histori, riwayat-riwayat dari keluarganya juga. Baik. Di segmen 1 tadi dokter sempat menjelaskan bahwa adanya perubahan perilaku, dokter. Apakah ini juga bisa menjadi tanda-tanda seseorang sebaiknya harus langsung memeriksakan diri? Sebetulnya kalau sudah perubahan perilaku, itu berarti sudah ke yang menengah ke berat. Oh. Karena domain nomor 1 Alzheimer ini adalah gangguan memori. Gangguan memori, jadi hal-hal yang sederhana saja dia lupa untuk hal-hal memori jangka pendek. Oh, jadi seperti hal itu yang baru contohnya. terjadi. Jadi dia lupa bagaimana menaruh barang, sesuatu hal yang sederhana, misalnya dia taruh kunci, lupa tadi kuncinya taruh di mana, atau itu penulisan misalnya kwitansi, hal-hal yang sederhana. Karena kalau untuk sudah perubahan tingkah laku berarti itu udah ke yang berat. Untuk hal makanya kenapa untuk penyakit demensia Alzheimer ini kadang-kadang deteksi awal itu tidak diketahui. Karena secara awam kita mengatakan oh itu pikun maklum saja ya. Betul. Jadi seperti slogan kita di demensia Alzheimer ya, jangan maklum dengan pikun. Baik, itu harus menjadi perhatian Itu, khusus berarti ya, dokter? Karena memang domain pertama yang diserang itu adalah memori. Baik. Berikutnya, saya mau ke Mas Michael nih. Mungkin bisa diceritakan apa yang melatar belakangi dibangunnya Alzheimer Indonesia. Silakan. Ya, Alzheimer Indonesia berdiri di 2013, tepatnya 3 Agustus, di mana waktu itu foundernya, Diwai Suharya, memiliki ibu yang terdiagnosa demensia vaskuler waktu itu. Kemudian beliau mencoba mencari informasi segala macam dan menghadiri salah satu konferensi internasional
Alzheimer Disease International dan mengatakan bahwa di Indonesia itu ada sebetulnya. Akhirnya dibentuklah Alzheimer Indonesia atau ALZI, organisasi non-profit untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, Alzheimer, dan juga para keluarganya di Indonesia. Baik. Tapi kalau sekarang kan sudah 2021 nih. Iya. Dari 2013 tadi ya? 2013. ALZI. Kira-kira melihat kecenderungan angka peningkatan penderita atau pengidap Alzheimer ini apakah meningkat atau menurun, Mas? Ya, menurut data dari World Alzheimer's Report di 2016 dari Alzheimer Disease International, pada tahun 2016 itu ada sekitar 50 juta orang terdiagnosa demensia di dunia. Sementara di Asia itu meningkat 22,9 juta dan di Indonesia sendiri 1,2 juta orang dengan demensia. Dan ini diprediksikan akan meningkat ke depannya sampai dengan 2050 di Indonesia sendiri bisa mencapai 4 juta jiwa orang dengan demensia. Maka dari kami peran ALZI di sini memberikan awareness dengan tagline jangan maklum dengan pikun supaya tagline ini menjadi untuk mengurangi stigma di masyarakat bahwa pikun itu bukan merupakan proses yang normal dengan seiringnya pertambahan usia. Baik. Tadi kata Mas Michael dikatakan bahwa akan ada peningkatan, Dr. Debbie. Apakah Alzheimer ini bisa dicegah? Alzheimer ini satu untuk dicegah bisa, tetapi dalam arti bukan Alzheimer ya, demensia. Kita melihatnya dari secara demensianya, apabila kita deteksi secara dini, untuk kelanjutannya, keparahannya kita bisa cegah. Tetapi apabila sudah terjadi, memang tidak bisa disembuhkan demensia itu. Oh, ya. Pencegahannya seperti apa, Dok? Pencegahannya satu, selain kita pasti hidup sehat, ya, Itu hidup tentu. sehat, makan yang bergizi, olahraga, kemudian satu, kembali tadi jangan maklum dengan pikun. Jadi bedakan pikun biasa dengan pikun yang demensia. Kalau kita lupa sesuatu, tapi terus kita kemudian diingatkan, kita ingat lagi, yaitu mungkin lupa. Tetapi kalau keseringan seperti itu pun harus kita pikirkan, apakah hanya semata-mata kurang tidur, kurang olahraga, atau lagi kecapean. Tetapi kalau yang namanya kita udah ngelihat itu suatu demensia, lupanya itu ya dia untuk mengingatnya kembali pun tidak bisa. Sulit. Ya, dan satu hal udah ada gangguan pada kehidupan sehari-harinya. Jadi kita bilangnya ADL-nya, activity of living-nya. Jadi pasti sudah terganggu. Baik. Nah, Mas Michael, mungkin bisa dijelaskan nih ke pemirsa Ayo Sehat, jika ada anggota keluarga, teman, mungkin atau sahabat yang kira-kira sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa sepertinya dia mengidap Alzheimer, apa yang pertama kali harus dilakukan? Ya, yang pertama kali harus dilakukan oleh keluarga, yang pertama cek kesehatan fisik dan mental ke dokter yang kompeten ya. Jadi bisa dilakukan ke dokter-dokter di rumah sakit. Sebetulnya kita juga ada namanya screening di level tingkat puskesmas dan yang sangat dekat dengan masyarakat. Untuk itulah dari Alzheimer Indonesia juga bekerja sama dengan Kemenkes supaya orientasi untuk pelaksanaan screening di tingkat puskesmas bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga bisa bergabung dengan komunitas Alzheimer Indonesia karena kami di sini memberikan dukungan kepada komunitas untuk para keluarga, lintas generasi supaya mereka mendapatkan tempat perlindungan yang aman untuk berbagi tips dan trik bagaimana cara merawat orang dengan demensia juga dengan layanan program ALZI lainnya yang nanti akan saya sampaikan juga. Oke, baik. Berarti ini keluarga bisa ikut terjun berarti ya dalam event yang diadakan oleh ALZI. Betul, kami selalu open untuk para keluarga yang mau join, baik ada keluarga yang terdiagnosa maupun tidak, karena kita pentingnya awareness dari sejak sekarang ini, bahkan dari 8 tahun ALZI berdiri, supaya masyarakat itu sadar bahwa kita jangan memaklumi pikun, baik kepada lansia kita, opa oma maupun orang tua kita yang sudah mulai misalnya lupa meletakkan kacamata di kulkas seringkali. Apabila itu terus berulang kali dan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti yang Dr. Debbie sampaikan, itu yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan screening tadi. Baik. Oke, saya akan ke Dr. Debbie lagi. Dokter, bagaimana untuk perawatan dan juga penanganan si penderita Alzheimer ini? Jadi apabila keluarga sudah melihat ada tanda-tanda bahwa salah satu anggota keluarga, ibunya, omanya, ayahnya menderita penyakit demensia, segeralah ke dokter untuk memeriksakan. Dokter yang berkompeten untuk memeriksa ini adalah dokter saraf. Jadi karena apabila sudah perubahan tingkah laku, jangan langsung dipikir ada gangguan jiwa. Kadang-kadang orang masyarakat seperti itu. Betul. Ke dokter saraf, pertama kali kita akan screening hal yang paling sederhana dulu, yaitu pemeriksaan. Ada mungkin ini memang harus diberitahu ya, supaya masyarakat, seperti yang tadi Mas Michael kasih tahu, dari tingkat puskesmas aja kita tuh sudah mulai. Jadi ada pemeriksaan yang namanya MMSE, Mini Mental Statement Examination,
MOCA-INA karena kita di Indonesia, sama dengan CDT, Clock Drawing Test. Itu hal yang sederhana sekali, semuanya bisa melakukan selama pasien itu sadar, bisa berbicara, bisa berbahasa Indonesia, karena di Indonesia, dengan pendidikan minimal 3 SD. Syaratnya itu, jadi ada syaratnya, minimal 3 SD. Dan scoring yang kita dapatkan kalau normal itu 30. Sebetulnya scoring normal itu adalah 26 sampai 30. Tetapi apabila semakin tinggi pendidikan, berarti nilai harus 30. Kurang aja 1 kalau misalnya dia lulusan S1, misalnya 29 nilainya, berarti mungkin dia sudah memasuki yang namanya MCI. Sebelum memasuki demensia, ada stage yang namanya adalah MCI, Mild Cognitive Impairment. Jadi kognisinya sudah mulai terganggu. Jadi apabila itu dideteksi dari awal, kita bisa mencegah untuk terjadinya lebih lanjut. Itu. Baik. Oke, Dr. Debbie dan juga Mas Michael, kita harus jeda sejenak nih, tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Alzheimer. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Mas Michael dan juga Dr. Debbie. Dokter, saya akan ke dokter dulu. Kita ada pertanyaan dari netizen nih, Dr. Debbie. Ini kita bisa melihat di sebelah kiri dokter. Yang pertama, ini saya berusia 19 tahun tapi mudah lupa. Bahkan kadang lupa kemarin kemana aja dan ngapain aja. Wajar nggak ya dok? Apakah bisa jadi Alzheimer? Kebetulan kakek saya mengalami pikun. Apakah pikun kakek saya menurun ke saya? Silakan dokter. Terima kasih, pertanyaannya Maria Ul. Umurnya baru 19 tahun. Jadi lupa kalau 1-2 kali masih wajar, ya. Jadi dia akan menanya apakah wajar? Berkali-kali ya pasti tidak wajar. Tetapi pastikan apakah kurang tidur, makanan sehat, tidak ada olahraga atau tidak. Ditanyakan apakah saya Alzheimer? Tidak. Kalau saya bilang itu bukanlah Alzheimer. Karena apa? Alzheimer itu memerlukan sesuatu pemeriksaan yang lebih detail, dan satu hal bukan hanya sekedar lupa. Kalau misalnya lupa, kemudian diingatkan lagi, seperti yang tadi dikatakan, diingatkan lagi dia ingat, itu berarti bukan Alzheimer. Kemudian kakeknya pikun, kembali lagi kita katakan pikunnya itu Alzheimer atau bukan. Berarti harus dilakukan pemeriksaan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau dikatakan Alzheimer itu menurun, memang salah satu faktor resikonya karena genetik. Tetapi harus dipastikan apakah kakeknya ini memang Alzheimer atau bukan. Baik. Berikutnya, pertanyaan netizen ini dari @diantiang27. Dok, apa betul yang sering mengidap Alzheimer kebanyakan wanita? Kenapa ya? Ini sesuai tadi yang dokter bilang. Dari salah satu faktor risiko adalah memang secara statistik wanita lebih tinggi mengidap demensia Alzheimer dibandingkan pria. Sebetulnya pengaruhnya adalah dari hormonal. Hormonal itu sangat mempengaruhi dalam segala hal. Jadi walaupun masih terus dalam penelitian kenapa wanita lebih banyak mengidap demensia Alzheimer, wanita yang multitasking, lebih banyak stres, ya, emosi. Betul. Jadi emosi itu sangat mempengaruhi, dan kemudian faktor hormonal. Itulah kenapa wanita lebih banyak mengidap demensia Alzheimer dibandingkan pria, dari hasil statistik ya. Dari hasil statistik. Iya. Berikutnya saya mau ke Mas Michael. Mas Michael, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, mungkin bagaimana himbauan yang harus dilakukan kepada, mungkin jika ada yang mengidap Alzheimer dan mungkin bisa meninggalkan kontak, harus menghubungi kemana nih Alzheimer Indonesia itu? Silakan. Iya Mas, jadi ALZI itu membuat yang namanya 10 tanda kenali gejala demensia Alzheimer, di mana ini merupakan brosur akordion yang ALZI buat dari sejak 2013. Di mana ada 10 tanda gejala umum, saya coba bacakan secara cepat. Yang pertama, gangguan daya ingat, sering lupa akan sesuatu yang baru saja terjadi. Yang kedua, sulit fokus melakukan aktivitas kesehariannya. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan yang familiar. Kemudian yang keempat, disorientasi, dalam arti bingung akan waktu, hari, dan juga lokasi tempat tinggal di ODD ini berada atau orang dengan demensia. Yang kelima, kesulitan memahami visual spasial. Jadi bingung antara mana sendok, mana garpu, mana minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya juga gangguan berkomunikasi. Jadi kesulitan untuk mengucapkan apa yang mau disampaikan. Yang ketujuh, menaruh barang tidak pada tempatnya, jadi sering lupa nih, suka menuduh orang lain dampaknya dengan orang-orang di sekitar rumahnya. Dan yang kedelapan, salah membuat keputusan, ingin membayar 100.000 tetapi yang diberikan 200.000.
Kemudian yang ke-9, menarik diri dari pergaulan, dan ke-10, perubahan perilaku dan kepribadian. Apabila ditemukan 10 tanda gejala umum ini, bisa menghubungi Alzheimer Indonesia di 0811 822 594 supaya kami bisa memberikan apa nih yang dibutuhkan oleh keluarga apabila ditemukan gejala-gejala ini. Berikutnya saya akan ke Dr. Debbie. Dr. Debbie mungkin sudah memegang kertas nih. Sepertinya Iya. ini tes yang dilakukan ya, Dokter. Iya. Mungkin Jadi, bisa dijelaskan. Apabila ada salah satu keluarganya lupa-lupa untuk hal yang sederhana, datanglah ke dokter saraf untuk memeriksakan hal ini. Nanti di dokter saraf kita akan memeriksa hal yang sederhana sekali. Seluruh Indonesia melakukan ini, yaitu pemeriksaan yang namanya MOCA-INA. Scoringnya 30. Ya, kemudian juga MMSE, Mini Mental State Examination, seluruh dunia melakukan ini. Dan karena kita di Indonesia, bahasanya sudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Masih banyak lagi screening-screening yang lain, tapi ini adalah screening awal. Screening ada 3, yaitu MOCA-INA, MMSE, dan satu lagi adalah CDT, Clock Drawing Test. Jadi pasien itu datang suruh menggambar, misalnya tolong gambarkan jam di dinding yang menunjukkan jam 2:10. Dari situ kita akan bisa menilai. Itu benar-benar screening awal sekali. Screening awal ya. Ya. Baik, Untuk apakah pasien ini mengidap demensia, Alzheimer atau tidak? Mungkin terakhir nih, dokter mungkin bisa memberikan himbauan ya Ya. kepada pemirsa Ayo Sehat mungkin. Silakan. Untuk pemirsa Ayo Sehat, demensia Alzheimer itu ada di sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi apabila ada anggota keluarga, ayah, ibu, nenek, kakeknya yang sering-sering lupa untuk sesuatu hal yang sederhana, jangan dianggap bahwa itu adalah pikun karena sudah usia. Tetapi satu slogan kita ya Mas Michael ya, jangan maklum dengan pikun. Jadi segeralah bawa untuk berobat ke dokter, untuk di screening apakah memang mengidap demensia atau tidak, supaya kita bisa mendeteksi lebih awal dan kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih Dr. Debbie dan juga Mas Michael untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Usai sudah 30 menit, saya Mas Michael dan juga Dr. Debbie menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto, Mas Michael, dan juga Dr. Debbie pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.